Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devira Nafika Utami, mahasiswi PJJ S1 Manajemen dari Universitas Siber Asia. Kali ini saya akan membahas apa yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia agar tidak terjebak dalam middle income trap. Fokus saya adalah 3 aspek, yaitu pada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan utang luar negeri. Kenapa terjadi middle income trap ini? Middle income trap itu terjadi ketika suatu negara sudah mencapai pendapatan menengah, tetapi kesulitan naik menjadi negara berpendapatan tinggi. Indonesia sudah masuk kelompok pendapatan menengah atas, tetapi jaraknya menuju high income masih besar. Karena itu yang dibutuhkan bukan hanya pertumbuhan biasa, melainkan pertumbuhan yang berbasis produktivitas. Menurut World Bank, GDP per kapita di Indonesia itu pada tahun 2024 sekitar 4.925 US dollar. Sedangkan batas high income sendiri ada di 13.935 US dollar. Yang artinya perlu lebih dari pertumbuhan 5% agar Indonesia dapat menjadi negara maju. Yang harus ditingkatkan adalah produktivitasnya, inovasi, industri bernilai tambah, dan SDM yang unggul. Kemudian kerangka kebijakannya apa saja agar keluar dari jebakan tersebut. Kebijakan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kebijakan fiskalnya harus menciptakan kapasitas produksi, kebijakan moneter harus menjaga stabilitas, dan kebijakan utang luar negeri harus digunakan secara selektif untuk membiayai proyek yang produktif. Nah, untuk kebijakan fiskalnya sendiri, APBN itu harus diarahkan untuk belanja yang produktif. Pemerintah perlu memperkuat pendidikan vokasi, kesehatan, gizi, infrastruktur, logistik, konektivitas, digital, energi, riset, dan hilirisasi industri. Subsidi juga perlu lebih tepat sasaran agar uang fiskal tidak habis untuk belanja yang konsumtif. Kemudian untuk kebijakan moneternya, Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar rupiah, dan kredibilitas kebijakan dalam menjaga iklim investasi. Pertumbuhan ekonomi memang penting, namun bila inflasi dan rupiah tidak terkendali, biaya impor mesin, energi, dan bahan baku nantinya akan meningkat. Akibatnya investasi dan daya beli dapat melemah. Kemudian untuk kebijakan utang luar negerinya, utang luar negeri sendiri perlu dipakai secara hati-hati. Utang sebaiknya diarahkan untuk proyek yang meningkatkan kapasitas ekonomi, seperti infrastruktur produktif, energi, pendidikan, teknologi, dan proyek yang menghasilkan devisa. Pemerintah harus menghindari hutang falas untuk belanja rutin atau proyek yang manfaatnya tidak jelas. 3 kebijakan tersebut harus saling mengunci. Fiskal yang produktif, moneter yang kredibel, dan utang yang selektif akan menciptakan pertumbuhan yang berkualitas. Artinya, pertumbuhan tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga mampu menciptakan pekerjaan layak, meningkatkan ekspor, dan menaikkan pendapatan per kapita. Nah, agenda konkretnya sendiri yang dari saya itu ada 5 hal, yaitu reformasi pajak yang adil, kemudian peningkatan kualitas belanjanya, kemudian penguatan kredit produktif, dan juga pendalaman pasar keuangan domestik, serta pengelolaan utang yang transparan. Setiap program ini perlu dinilai dari dampaknya terhadap produktivitas, bukan hanya dari penyerapan anggaran saja. Nah, itu pun masih terdapat risiko, dan risikonya yang akan timbul diantaranya adalah ketika kebijakan itu terlihat pertumbuhan tetapi tidak produktif, kemudian belanja yang boros, moneter yang tidak kredibel, dan utang yang tidak menghasilkan manfaat ekonomi dapat membuat Indonesia semakin rentan. Karena itu, disiplin dari ketiga kebijakan tadi tetap menjadi syarat yang utama. Indonesia dapat menghindari middle income trap apabila pemerintah mengejar pertumbuhan yang berkualitas. Kuncinya adalah APBN yang produktif, kebijakan moneter yang menjaga stabilitas, dan utang luar negeri yang selektif. Dengan kombinasi tersebut, Indonesia mudah-mudahan akan memiliki peluang lebih besar untuk naik menjadi negara maju secara berkelanjutan. Amin. Baik, terima kasih. Sekian dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.